Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial yang ketiga ini kita melanjutkan eh, apa yang sudah dikenalkan di tutorial kedua. Di tutorial kedua kita sudah mempelajari bagaimana caranya menerima input dan bagaimana input dari keyboard dan kemudian menampilkannya di konsol. Nah, untuk menampilkan kemarin kita menggunakan perintah display. Nah, sekarang misalkan kita akan menuliskan saya suka Skillab tapi kali ini coba kita tampilkan per kata. Ini suka sudah kita kasih spasi, misalkan begitu. Saya sudah kita kasih spasi, sekarang ini juga sama. Juga sama, kita kasih spasi. Kemudian apply Skillab. Oke. Lalu apa yang akan terjadi? Ini sudah saya buatkan dulu filenya, file tutorial ketiga. Sekarang tinggal save, tinggal eksekusi, save. Ya, akan dieksekusi per baris ini dan ditampilkannya juga per baris. Jadi fungsi display ini setelah dia menyelesaikan satu perintah, dia akan langsung berganti ke baris berikutnya. Sehingga ketika perintah kedua di sini dikerjakan, maka yang akan ditampilkannya di baris berikutnya. Selesai mengerjakan ini, dia juga lalu pindah baris, kemudian dilakukan perintah yang ketiga, maka ditampilkannya juga di baris berikutnya. Maka kalau kita ingin menampilkan ini semuanya 3 kata ini dalam satu baris, ya berarti dalam satu perintah display saja seperti di tutorial kedua itu. Maka sekarang kita akan mengenal suatu perintah untuk menampilkan hasil atau menampilkan data ke konsol, yaitu perintah mprintf. Kalau kita tulis begini, saya mprintf suka, lalu mprintf Skillab, lalu kita eksekusi. Ya, yang terjadi ternyata kalau pakai mprintf, selesai dia mengerjakan satu perintah, dia tidak akan segera pindah baris, dia masih tetap di baris yang sama. Sehingga ketika di sini mulai akan mengerjakan perintah yang nomor 2 di baris kedua, hasilnya akan tetap ditampilkan di baris yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian begitu juga, karena ini juga mprintf, maka dia juga tidak akan berganti baris selesai mengerjakan perintah ini. Hasilnya di sini di konsol dia tidak akan pindah baris, tetap di baris yang sama, sehingga ketika di sini baris ketiga itu dieksekusi, maka tetap ditampilkan juga di baris yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya ini. Sehingga ini dari sini bisa kita perbedaannya antara ini yang dengan mprintf, 3 mprintf dikerjakan berturut-turut, hasilnya tetap di dalam satu baris. Sementara kalau yang di atas ini tadi dikerjakan dengan display, ya, itu cara kerjanya berbeda. Tapi kemudian sekarang, bagaimana kalau kita ingin menampilkan ini kan kita pandang sebagai suatu string ya. Di dalam sini ini adalah data string.
Ini juga data string karena diapit oleh tanda petik ini. Bagaimana sekarang kalau kita yang menampilkan bilangan? Oke, sekarang kita tampilkan di sini this bilangan, misalkan yang ini 5, kemudian kalau yang printf 6. Kita bedakan ya biar nanti kelihatan hasilnya. Oke, ini seperti biasa kita kasih gini aja selalu. Kemudian coba kita eksekusi. Apa yang terjadi? Yang 5 berhasil, display 5 ini berhasil tampil di sini. Tetapi at line 5 of executed file, coba kita lihat line 5 itu yang ini, baris kelima, mprintf. Ternyata dia tidak mau, dia tidak mau mengerjakannya. Kenapa? Untuk perintah mprintf ini tipe argumennya, yaitu argumennya adalah ini, itu adalah salah. Itu seharusnya apa? Yang diharapkan adalah string. Padahal yang kita masukkan di sini adalah bilangan. Sehingga dari sini jelas bahwa nilai perbedaan antara display dengan mprintf ini, bahwa kalau display dia mau menerima data berupa bilangan maupun string, sementara kalau mprintf dia hanya mau menerima string. Tapi tenang aja, kita masih bisa merubah atau menampilkan angka 6 ini dengan cara misalkan nilai, kita kasih dulu nilai X misalkan begitu sama dengan, nah kemudian di sini kita isikan dengan persen F gitu, kemudian kita kasih koma lalu 6. Jadi sekarang mprintf ini punya dua argumen. Ini argumen pertama, kemudian ini argumen kedua. Kita akan lihat hasilnya. Oke, lihat ya. Oh, ini. Ya. Oke, kita perkecil aja dulu. Taruh di atas. Nah, ini dia. Ya. Display 5, lalu nilai X sama dengan, kemudian di sini saya tulis tadi persen F, ternyata lalu koma 6, ternyata yang muncul adalah angka 6. Jadi nilai X sama dengan, masih sama dengan ini, persen F-nya ternyata digantikan oleh angka 6 ini hanya saja dalam format bilangan real. Di sini 6,0000 begitu. Kalau kita ingin menampilkan hanya angka 6 saja, asumsi kita dia adalah bilangan bulat, maka kita boleh menggunakan D atau I di sini ya. Kita coba pakai D saja, persen D. Lihat, tampil di sini nilai 6. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita buat lagi satu lagi mprintf di sini. Lalu misalkan di sini adalah nilai Y, agar berbeda di sini misalkan kita isi angka 7. Kita lihat harapan kita nanti setelah nilai X sama dengan 6, ganti baris nilai Y sama dengan 7. Kan begitu. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Lihat, ternyata nilai X sama dengan 6, ternyata dia tidak ganti baris. Jadi setelah mengerjakan ini dia tidak ganti baris. Maka ketika mengerjakan mprintf yang kedua di sini, maka akan dikerjakan di baris yang sama dengan mprintf yang sebelumnya ini. Nah, jadi kalau seperti itu, bagaimana ini caranya agar dia tampil di bawah? Tenang aja, kita punya fasilitas untuk berganti barisnya. Tinggal diberikan tanda ini, ya, \n. Ini maksudnya kita akan berganti baris selesai menuliskan yang persen D ini. Ya, selesai persen D kita akan tuliskan ganti baris. Oke, coba kita eksekusi dulu. Ya, ya di sini hasilnya selesai persen D, ya persen D diisi 6, maka akan berganti baris sehingga ketika mengerjakan perintah yang terakhir ini dikerjakan di baris berikutnya.
Itu. Tidak sampai di sini, bahkan ini bisa kita rangkum menjadi misalkan X persen D, lalu misalkan dan Z sama dengan, nah kita juga misalkan ingin menampilkan nilai Z, maka kita harus menentukan seperti tadi, nilai X ini akan kita tampilkan tipenya apa, bilangan bulat kah atau bilangan sembarang bilangan real. Kalau sembarang bilangan real tadi kita menggunakan persen F di sini. Tapi kalau bilangan bulat kita gunakan saja persen D. Kemudian yang karena di sini dalam baris ini kita akan menampilkan dua nilai. Di sini ada persen D dan satu lagi untuk Z, misalkan juga persen D. Maka tadi misalkan nilai X adalah 6, kemudian nilai Z katakanlah misalkan 8, maka kita tulis di sini. Hapus ya. Ini 6,8. Itu diperhatikan di sini. Defaultnya yang akan ditampilkan adalah argumen pertama ini, tapi di sini ada dua, katakanlah dua posisi, yaitu di persen D yang pertama di sini dan persen D yang kedua di sini, yang akan digantikan dengan nilai secara berturut-turut. Ini yang menggantikan posisi pertama dan ini menggantikan yang posisi kedua. Jadi 6 ini menggantikan persen D yang di depan, 8 ini menggantikan persen D yang kedua ini. Gitu. Kita coba eksekusi. Oke, lihat ini ya. 6 masuk di persen D yang pertama, lalu 8 masuk di persen D yang kedua. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menampilkan string? Jadi misalkan di perintah kedua, ada perintah kedua aja di sini, perintah yang terakhir ini. Misalkan kita ingin menampilkan sehingga sama dengan, misalkan kita tulis lingkaran, berarti kita ingin menampilkan kata-kata lingkaran. Nah, karena lingkaran itu string, maka kita tampilkan dalam tanda petik ini, diapit tanda petik ini. Kemudian di sini bagaimana untuk menampilkan tanda lingkaran ini? Maka di sini kita tuliskan persen S, ya, persen S. Maka sebagaimana tadi di baris yang ini, nilai 7 akan menggantikan posisi pertama di sini ternyata adalah persen D. Kemudian lingkaran ini akan menggantikan yang kedua di sini yaitu persen S. Gitu. Coba kita eksekusi. Oke. Ya, lihat tampil di sini Y sama dengan 7 sehingga sama dengan lingkaran gitu ya. Persen S digantikan oleh ini. Jadi berarti kita kenal sekarang untuk mprintf ini sebenarnya kita tetap bisa menampilkan suatu nilai-nilai ataupun suatu string dengan cara semacam ini. Ya, kalau nilainya berupa bilangan bulat tadi kita gunakan persen D atau juga boleh menggunakan persen I. Kemudian kalau nilai yang tampilkan sembarang bilangan real misalkan 6,23 misalkan seperti itu, maka gunakan persen F gitu. Kemudian kalau string gunakan persen S. Lalu untuk ganti barisnya mprintf itu kita pakai ini. Kemudian kalau dan dalam satu perintah mprintf ini kita boleh menampilkan berbagai nilai dengan urutan yang sesuai gitu ya, dengan urutan yang sesuai. Itu ini kelebihan dari mprintf dibandingkan display gitu ya. Baik, untuk tutorial ketiga ini kita cukup mengenal perbedaan display dengan mprintf ini dan cara menggunakan mprintf. Selanjutnya nanti kita bahas atau kita lanjutkan pembahasan berikutnya di tutorial keempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.